Mbak Yeni tidak masuk hitungan menjadi RI 2 mendampingi Pak Anies. Ini pandangannya gimana ini? Ini jelas pandangan Pak Hasan Syarif ini keliru ini. Pak Syarif Hasan ini dipikir mungkin Mbak Yeni tidak punya pengaruh di NU. Mungkin dikira nggak punya. Jangan salah. Selain Pak Syarif, Pak Sudirman Said, anggota tim 8 juga menolak Mbak Yeni jadi pendampingnya Pak Anies. Nah, katanya nama beliau tidak masuk pembahasan di tim 8. Kalau Pak Anies lebih percaya sama Pak Sudirman, ya wes, ya sudah. Kita tahulah rekam jejak Pak Sudirman dengan NU memang tidak mengenakkan, ada masalah. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Ini saya mau ngomongin koalisi perubahan lagi. Ini koalisi perubahan, ini memang koalisinya orang-orang angkuh, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang menuruti keyakinannya sendiri, tidak mau koreksi, tidak mau introspeksi. Ya bagaimana tidak? Nah, ini Mbak Yeni Wahid itu loh, sudah menyatakan punya komunikasi yang baik dengan Pak Anies dan punya peluang jadi cawapresnya Pak Anies. Lah kok ditolak? Karpe piye nih? Lah kalau sekelas Mbak Yeni ditolak, memangnya mau cawapres yang model bagaimana? Oh, model piye meneh itu loh. Ingat loh, Buko Viva yang juga kalian tawari itu juga dari NU seperti Mbak Yeni. Kuat di Jawa Timur. Aku sudah menampakkan diri, sudah menolak tawarannya Pak Anies jadi cawapresnya itu. Buko Viva ini. Bukankah kita semua tahu NU sebagai organisasi keagamaan di Indonesia ini terbesar dengan jumlah kader lebih dari 180 juta orang. Bayangkan itu. Separuhnya orang Indonesia. Ya tentu itu potensi suara yang sangat besar sekali. Nah, misalnya mengusung Mbak Yeni atau Buko Viva berdampak 5% sajalah dari NU ini, itu mendapatkan suara 9 juta loh. Oh, itu kalau cuma 5%. Oh, masa kalau wakilnya dari NU cuma 5% itu. Oh, ditolak. Wah, parah. Ciloko inilah. Sekarang, kalau kita bandingkan dengan suara parpol pendukung koalisi perubahan di pemilu 2019, Nasdem itu cuma 12 juta loh pemilihnya. Lalu Demokrat kemarin tuh punya 10,8 juta. Dan PKS meraih suara 11,4 juta suara itu. Loh, anggap saja suara NU ada irisan dengan 3 partai tersebut. Ada orang NU yang masuk ke 3 partai itu sisanya 6 juta lah. Nah, kan lumayan itu. Efek Mbak Yeni sebesar itu kan hitungannya kok dianggap kecil, ini gimana ini? Lah bagaimana kalau dampaknya mencapai 20 atau 30 bahkan 40%? Oh, ora umum itu. Pemilihnya itu ora umum tuh. Lah koalisi perubahan kalau mengabaikan NU ya berat banget, abot itu. Sembuh ini. Ya sekarang cek saja itu. Adakah orang di koalisi perubahan yang berlatar belakang NU? Ya, yang paling dikenal ya hanya Gus Coy atau Pak Effendi Khoiri di Nasdem itu memang dari NU itu. Selain itu hampir tidak ada. Renek itu loh. Kenapa peluang mengajak Mbak Yeni tidak dimanfaatkan dengan baik? Ya udah keliru itu. Nah, kemarin Mbak Yeni ngomong itu. Nah, di dunia politik kalau ada momentum, ada kesempatan, ya harus bersedia. Nah, kesempatan tidak datang 2 kali. No. Nah, kesempatan datang berkali-kali, beda ceritanya ini. Ya harus siap itu loh. Bukankah itu menandakan beliau itu mempersilahkan diri Mbak Yeni itu? Ditolak. Wah, ini Begawan melu gelo ini. Melu kecewa itu. Nah, lagian itu
Mbak Yeni juga menyampaikan loh, hubungan dia dengan Pak Anies juga baik-baik saja. Oh, dulu saat Pak Anies jadi rektor di Universitas Paramadina, Mbak Yeni diajak ngajar di sana loh, jadi dosen di sana itu. Nah, Pak Ahmad Ali juga Wakil Ketua Umum Nasdem itu menyampaikan juga itu, menyampaikan komunikasi mereka baik-baik antara Mbak Yeni dengan Pak Anies, itu Pak Ahmad Ali juga. Nah itu sebenarnya nggak ada masalah itu Mbak Yeni dengan Pak Anies Baswedan itu. Nah ini Mbak Yeni itu juga memiliki kualifikasi cawapres, punya syarat. Beliau bukan hanya putri Gus Dur loh, mantan presiden, itu tokoh besar NU, tapi sekaligus presiden keempat Indonesia. Jangan salah ini, Mbak Yeni juga dikenal pejuang anti intoleransi, anti radikalisme, tokoh pluralisme. Ini meneruskan perjuangan ayahanda Gus Dur itu. Ingat loh. Masyarakat keturunan di Indonesia, terutama yang beragama Konghucu, memiliki hutang budi besar pada Gus Dur. Ingat ini. Oh, coba kalau Mbak Yeni mau, banyak keturunan itu yang WNI yang dukung Mbak Yeni masih banyak. Tapi mana kasep, udah terlambat ditolak. Ya, Mbak Yeni mau sekarang. Nasdem melalui Pak Ahmad Ali membuka diri. Loh, ini respon positif juga disampaikan oleh PKS sebenarnya itu melalui Pak Mardhani Alisera. Kata Pak Mardhani, Mbak Yeni mewarisi kebijaksanaan ayahanda Gus Dur. Itu menandakan PKS realistis. Bertarung di kontestasi tahun depan tidak bisa main-main kalau mau menang. Ora sembrono, ora anggere dhewe sak karepe dhewe seperti Koalisi Perubahan. Angel ya abot nanti. Pak Anies mesti didampingi cawapres yang memiliki elektabilitas maupun kapabilitas yang memadai. Lah kalau yang digandeng atau yang dipasangkan orang-orang yang hanya terkenal tok, tapi tidak memiliki kapabilitas serta rekam jejak positif, pasti abot. Berat, meski terbuka peluang memasangkan Pak Anies dengan Mbak Yeni. Nah, tapi sayangnya kesempatan itu malah dihalang-halangi oleh teman sendiri ya. Mungkin ini ada musuh dalam selimut ini, jangan-jangan menurut Begawan ini loh. Nah, memang lucu ini Koalisi Perubahan ini. Mau ikut pilpres kok, yang penting kadernya yang jadi capres atau cawapres. Mereka tidak berhitung menang kalah, ya payah banget no. Mau bertarung orang mikirkan menang, cuma mikirkan cawapresnya, ya udah begitu. Demokrat misalnya, itu ngotot memasangkan dengan Mas AHY. Kata Pak Syarif Hasan, secara teori kalau ingin menang, ya harus berpasangan dengan Mas AHY katanya. Ya wae loh, soepnya, koncone dewe, ngomongnya gitu itu. Katanya menang dari mana tuh Pak? Ini menang dari mana kata Pak Hasan nih? Apa faktornya yang bisa membuat Demokrat yakin Mas AHY jadi faktor kemenangannya Pak Anies di Koalisi Perubahan? Ini mantan TNI, yalah pangkatnya aja cuma mayor. Lihat itu, capres sebelah itu pangkatnya jenderal loh. Sementara Mas AHY cuma mayor loh. Atau faktor ketua umum partai. Loh, emangnya jadi capres atau cawapres pasti menang kalau jadi ketua umum partai. Lihat itu. Buktinya Pak Jokowi itu hanya kader partai loh. Orang di jabatan apa-apa. Loh, menang pilpres 2 kali. Pak Prabowo ketua partai ikut pilpres 3 kali. Kalah terus, keok terus itu. Nah ini, jangan salah ini. Apalagi coba, faktornya apa yang membuat Mas AHY jadi kemenangan itu? Ikut memenangkan pilpres apa? Ganteng itu. Coba bandingkan dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar kurang ganteng apa ini? Tinggi badannya. Kurang tinggi gimana Pak Ganjar? Masih muda. Dikira Pak Ganjar sudah tua, rambutnya putih. Masih muda dia. Coba, apa faktor Mas AHY jadi faktor penentu kemenangan? Rene. Ini Pak Syarif ini malah menyodorkan hasil survei. Kalau Mas AHY itu tingkat elektabilitasnya dhuwur banget, tinggi. Lo ingat loh Pak Hasan,
Elektabilitas Mas Ahaye itu untuk cawapres. Yang jika dipasangkan dengan capres ya belum tentu persentase juk ditambah terus naik. Oh belum tentu itu beda lagi. Pastinya hasil survei capres koalisi perubahan ini konsisten di bawah sendiri. Ora tahu munda-munda. Nah kata anggota Majelis Tinggi Demokrat itu, Mbak Yeni tidak masuk hitungan menjadi RI 2 mendampingi Pak Anies. Ini pandangannya gimana ini? Ini jelas pandangan Pak Hasan Syarif ini keliru ini. Pak Syarif Hasan ini dipikir mungkin Mbak Yeni tidak punya pengaruh di NU. Mungkin dikira nggak punya. Jangan salah. Selain Pak Syarif, Pak Sudirman Said, anggota tim 8 juga menolak Mbak Yeni jadi pendampingnya Pak Anies. Nah, katanya nama beliau tidak masuk pembahasan di tim 8. Kalau Pak Anies lebih percaya sama Pak Sudirman, ya wes, ya sudah. Kita tahulah rekam jejak Pak Sudirman dengan NU memang tidak mengenakkan. Ada masalah. Dulu di Pilgub Jateng, Pak Sudirman ini kan penantangnya Pak Ganjar ini. Dia sudah dipasangkan dengan kader NU potensial yang sekarang jadi menaker. Nah, Mbak Ida Fauzia. Nah, Pak Sudirman kalau kalah dari Pak Ganjar yang berpasangan dengan putra Kiai NU besar di Jawa Tengah, Mbah Maimun, bisa jadi pengalaman pahit Pak Sudirman yang membuat dirinya jadi trauma. NU tidak berdampak memenangkan pemilihan. Mantan Menteri ESDM ini lupa, lali. Siapa namanya waktu itu? Yang kayak gini-gini nih loh. Memang tidak diyakini oleh Pak Anies itu. Oh, rati delok rekam jejak itu. Payah ini. Orang ngerti tim mereka itu seperti apa. Mau menunggu berapa lama lagi? Koalisi Perubahan deklarasi cawapres. Sudah banyak nama muncul. Sudah melewati 90 nama loh. Sudah berkalang organisasi disebut. Kalau nanti akhirnya berpasangan dengan AHY atau Aher, ya kalian akan diguyu, ditertawakan oleh pemilih. Ini benar-benar bukan pembelajaran yang baik. Sepertinya the end ini. Koalisi Perubahan ini. Sudahlah, ini pembahasan Begawan aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Begawan, salam ngobrol, ngopini politik. Sampai jumpa.